Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, belajar kembali di hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman. Kalian bisa lihat nih di layar tentang kisah Nabi dari buku kelas 5. Kalian boleh membaca dengan seksama ya. Lihat di layar. Kemudian kalian setelah selesai membaca, buatlah 10 pertanyaan dari kisah Nabi Sulaiman ini. Dan kalian bisa nanti melihat videonya atau filmnya dari kisah Nabi Sulaiman. Untuk tugas di rumah, tadi di buku di halaman terakhir ada uji kompetensi. Kalian nanti bisa dibuka lagi di rumah untuk mengerjakan tugas uji kompetensi. Nah, untuk pengerjaannya kalian ditulis soalnya, kemudian langsung isinya. Nanti Ibu akan menilai pengerjaan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Wahab bin Munabbih, suatu pagi Sulaiman alaihissalam duduk di atas singgasananya, dan matahari mulai menampakkan sinarnya pelan-pelan masuk ke dalam melalui celah jendela istananya. Sulaiman alaihissalam bingung melihat ke sana kemari, mencari keberadaan burung hudhud, burung kesayangannya yang biasanya bertengger nyantai di jendela istana. Hari itu tak terlihat batang hidungnya. Lalu Sulaiman alaihissalam memanggil burung elang dan bertanya, "Hei elang, apakah kamu tahu di mana hudhud?" "Tidak, Paduka, tapi akan saya cari dulu sebentar," jawab elang. Kemudian elang tersebut terbang mencari burung hudhud. Dan tak berselang lama, burung elang itu kembali dan berkata, "Saya sudah mengitari istana ini, Paduka, tapi tak menemukan si hudhud." Lalu Nabi Sulaiman bersumpah seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, "La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin." Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Surah An-Naml ayat 21. Para ulama mengartikan hukuman berat yang akan dilakukan Sulaiman adalah dengan mencabut bulu-bulunya atau mengasingkan ke tempat yang jauh. Dan kemudian burung hudhud itu kembali ke istana, dan saat itu langsung ditangkap oleh elang dan dibawa menghadap Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud lalu menundukkan kepalanya dan menyingkupkan sayapnya, tanda hormat kepada yang mulia Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam yang melihatnya merasa kasihan dan tak buru-buru memberi hukuman. Sulaiman alaihissalam lalu bertanya, "Dari mana saja kau hudhud?" "Ampunkan hamba, Paduka. Hamba baru saja pergi ke wilayah Yaman dan menemukan ada seorang raja perempuan yang sangat cantik, yang kecantikannya tak ada tandingannya. Namanya Bulqis. Dia punya singgasana yang lebih besar dibanding singgasana Paduka. Juga dia punya istana yang berbeda dengan istana Paduka.
Akan tetapi dia dan kaumnya penyembah matahari Paduka. Dan setelah Sulaiman alaihissalam tahu tentang kebiasaan Bulqis menyembah matahari, maka timbul niat Sulaiman untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Dia Sulaiman berkata kepada Hudhud, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Idhab bi kitabi hadha fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Surah An-Naml ayat 27 dan 28. Dan burung Hudhud pergi dengan membawa surat Sulaiman alaihissalam ke bumi Saba. Seperti firman Allah, famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Surah An-Naml ayat 22. Saba adalah suatu wilayah di negara Yaman. Dan kita lanjutkan ceritanya para sahabatku sekalian. Berangkatlah Hudhud ditemani beberapa burung lain sebagai pengawal. Sulaiman alaihissalam memakaikan mahkota di kepala Hudhud, dan surat itu dibawa menggunakan paruhnya. Dan burung Hudhud akhirnya sampai di istana Bulqis di siang hari dan mendapati Ratu Bulqis sedang tidur di singgasananya. Dan perlu diketahui, istana Bulqis mempunyai 360 jendela indah yang didesain sangat bagus dan sangat artistik. Dan istana tersebut mempunyai 7 pintu. Burung Hudhud masuk di dalam satu pintu istana yang tepat mengarah ke Ratu Bilqis, dan kemudian melemparkan surat Sulaiman tepat di atas dadanya. Dan burung Hudhud terbang ke jendela sambil melihat apa yang terjadi. Dan saat Ratu Bilqis terbangun, dia mendapati ada surat di dadanya. Dan setelah membaca isi surat tersebut, dia lalu menciumnya dan menaruhnya di atas kepalanya. Nampaknya sang ratu terpesona setelah membaca isi surat dari Sulaiman alaihissalam. Imam As-Sudi berkata, saat burung Hudhud melempar surat tersebut di atas dada Ratu Bilqis dan sang ratu lalu membacanya, maka seketika itu hilang perasaan syirik yang bersemayam di dalam dadanya. Lalu kemudian sang ratu mengumpulkan kaumnya dan berkata seperti firman Allah di dalam surah An-Naml ayat 29 sampai 33. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan
datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majlisku ini. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, Sang Ratu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Persahabatku sekalian, Sang Ratu Balqis itu menguasai 12 suku di Yaman. Dan setelah mendapatkan saran dari para kaumnya, Sang Ratu lalu berkata, Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadzalika yaf'alun. Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Surah An-Naml ayat 35. Ratu Balqis adalah sosok ratu yang sangat pintar. Dia sendiri yang mengatur pemerintahan dan rakyatnya. Berkata Imam Qatadah, Sang Ratu lalu mengutus pasukannya untuk pergi ke istana Sulaiman dan membawakan hadiah berupa 500 bata emas, 5 pedang yang tajam, juga berbagai macam perhiasan perak, mahkota emas yang dilapisi mutiara, yakut dan zabarjud. Dan Sang Ratu juga membawakan 1 botol yang berisi intan mahal, yang di dalamnya berisi merjan atau monte yang lubangnya belok-belok. Juga Sang Ratu memberikan hadiah 500 pelayan wanita muda yang cantik, juga 500 pelayan lelaki muda yang tampan. Yang lelaki dipakaikan pakaian wanita dan diharuskan bicara dengan logat wanita, dan yang wanita dipakaikan pakaian lelaki dan diharuskan bicara dengan logat lelaki. Sang Ratu juga mengutus seorang lelaki yang paling pintar di antara kaumnya bernama Munzir bin Amr untuk memberikan surat dari Sang Ratu dan menjelaskan perihal hadiah yang akan diberikan kepada Sulaiman alaihissalam. Isi surat itu adalah, kalau kamu adalah seorang nabi, maka bedakan pelayan-pelayan ini, mana yang lelaki dan mana yang wanita. Dan engkau harus memberitahukan apa isi botol yang aku bawa. Dan lubangilah merjan atau monte yang aku bawa tanpa dikerjakan oleh manusia dan jin. Dan setelah selesai, rangkailah monte tersebut hingga menjadi kalung atau gelang. Sang Ratu lalu berkata kepada Munzir bin Amr, orang yang menjadi utusannya, wahai Munzir, kalau kamu melihat Sulaiman setelah membaca suratku itu tak marah, maka dia memang seorang nabi. Akan tetapi kalau dia marah, maka dia adalah seorang raja pada umumnya. Jangan kau takut padanya. Kau harus